Selamat pagi teman-teman, kita kembali lagi kebaktian online minggu ini. Semoga teman-teman sehat semua ya di rumah. Sebelum kebaktian kita dimulai, teman-teman dipersilakan untuk saat teduh pribadi sendiri-sendiri. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami masih bisa kebaktian online. Tuhan, kiranya Kau bimbing kami, Kau berkati kami agar kami bisa memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan juga terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat yang telah Kau limpahkan pada kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, diundang untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Ku Kan Bangkit. Votum dan salam. Ibadah minggu ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menyertai kita umatnya senantiasa sampai akhir zaman. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta kita sekalian. Dan beserta saudara juga. Nah teman-teman, untuk kebaktian kita hari ini, tema kita adalah Extended Family. Kita semua kan ada keluarga inti dan Extended Family. Nah, kita bakal dengerin firman Tuhan tentang Extended Family tuh. Di sekitar kita pasti ada anggota keluarga di luar keluarga. Dan bagaimana sikap kita kepada mereka. Untuk lagu berikutnya, kita akan menyanyikan lagu Ku Terpaku. Teman-teman, pasti kita sehari-hari pernah melukai hati Tuhan dan berbuat dosa. Seringkali dalam menjalani keseharian kita terjatuh.
Seringkali kita menjalani hidup ini hanya dengan tuntutan diri kita sendiri. Dalam waktu ini, mari kita melihat kembali hidup kita sejauh ini. Kita meminta Tuhan mengampuni dan menguatkan kita untuk kembali berjalan di jalan yang benar. Teman-teman dipersilakan untuk mengakui dosanya dalam pengakuan dosa pribadi. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami minta mohon pengampunan dosa ya Tuhan. Karena seringkali kami masih memiliki rasa iri hati terhadap orang lain. Kami masih tidak mengandalkan Tuhan dalam menjalani hidup kita. Tuhan, kami berdoa agar Kau bimbing kami, Kau ampuni kami, agar kami semua dapat melakukan segala sesuatu ke depannya hanya untuk nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi teman-teman yang sudah mengakui dosanya dalam doa pengakuan dosa, mari kita semua bangkit berdiri dan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah kita hari ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Sebelum masuk firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Sungguh Indah Kau Tuhan.
Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Pelayanan firman. Mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hidup yang Tuhan berikan di dalam hari-hari kami. Saat ini sebagai wujud syukur kami mau diajak Tuhan kembali merenungkan perjalanan hidup yang sudah kami jalani sepanjang waktu ini dan khususnya dalam sepekan ini. Dan saat ini biarlah firman-Mu yang akan kembali meneguhkan kami dan meneguhkan langkah-langkah kami agar kami dimampukan membedakan mana yang baik dan mana yang menjadi kehendak Tuhan dan bukan kehendak manusia saja. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita semua terambil dari Lukas 7 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kakak ulangi dari Lukas 7 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Dan mari kita membacanya bersama-sama. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dengan sangat mereka meminta pertolongan. Katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Berbahagia kita yang sudah membaca dan saat ini siap untuk merenungkannya. Haleluya. Adik-adik yang terkasih, bacaan kita ini dan perenungan kita berikutnya diberi judul Extended Family. Nah, apa itu Extended Family atau anggota tambahan dalam keluarga? Pada zaman sekarang ini, kita sangat menyadari bahwa kehidupan kita sangat bergantung dengan orang lain. Contoh sederhana, kita pun sangat bergantung kepada rekan-rekan atau tenaga-tenaga aplikasi online, bukan? Kita sangat dimudahkan oleh mereka. Kita tidak perlu ke toko, kemudian berkeliling mencari barang yang kita butuhkan. Kita cukup melihat melalui ponsel kita di aplikasi, kemudian akhirnya kita menemukan barang yang kita butuhkan. Dan kemudian kita memesan dan nanti akan ada datang orang yang mengirimkan barang buat kita. Itu baru contoh sederhana dan belum lagi banyak contoh-contoh lainnya yang menggambarkan betapa kita saat ini sangat bergantung dengan orang lain. Kehadiran mereka
dalam keseharian kita bukan sekedar membuat kehidupan kita menjadi ramai, tetapi banyak pertolongan yang sudah kita rasakan. Apalagi yang dalam lingkungan hampir setiap hari kita jumpai orang-orang tersebut. Dan kakak akan coba mention siapa sajakah mereka itu? Om, tante, kakak, pengasuh, adik atau kakak dalam asrama, oma, opa, mbak, supir, pegawai, dan orang-orang lain yang Tuhan hadirkan di tengah kehidupan kita. Sayangnya, seringkali kehadiran mereka kita abaikan karena kita menganggap kehadiran mereka di tengah kehidupan kita sudah sewajarnya terjadi, sudah normalnya, toh karena rutin hampir setiap hari kita melihat mereka. Kita pun cenderung menjadi cuek dan seringkali merasa tidak perlu memberikan perhatian khusus bagi mereka. Hari ini kita kembali diajak merenungkan oleh firman Tuhan akan kehadiran mereka di tengah kehidupan kita. Mungkin bacaan ini sudah sering kita baca, tapi mari kita melihat sisi lain lagi dari bacaan ini. Bacaan kita pada saat ini berbicara tentang seorang kepala perwira Romawi, dan kepala perwira Romawi ini mengepalai 100 prajurit, dan posisi tersebut cukup terpandang pada masa itu. Dan sebagai perwira yang terpandang, ia memiliki hamba yang senantiasa hadir untuk melayani dia. Kata kasarnya pembantu, atau lebih kita sopankan ART, asisten rumah tangga. Menariknya, perwira ini sangat menghargai hambanya. Sikap ini tidak wajar untuk seorang yang memiliki kedudukan seperti perwira. Karena kenyataannya pada zaman itu, hamba seringkali mendapat perlakuan yang tidak baik dan tidak adil. Tidak dipedulikan, dianggap sebagai alat, dan hidup tanpa hak. Dan kalau sakit, apalagi sakit parah, akan dibuang atau dibiarkan mati karena sudah dianggap tidak berguna lagi, akan digantikan dengan yang lain. Dan tidak ada konsekuensi apapun bagi sang tuan. Sikap perwira ini sangat berbeda. Kita sudah membaca dari bacaan kita tadi. Ketika hambanya sakit, dia bahkan sampai meminta bantuan dari kawan-kawannya orang Yahudi untuk menemui Yesus dan memohon kesembuhan untuk hambanya. Dan yang menarik, kawan-kawannya orang-orang Yahudi itu mau menolong dia dan mau menjumpai Yesus. Tidak lazim hubungan antara orang Romawi dan Yahudi jika berteman sedemikian eratnya pada saat itu. Sikap sang perwira yang mengasihi orang-orang di sekelilingnya ini membuat orang lain merasakan kepedulian, kehangatan, dan tidak memandang perbedaan di antara mereka. Kehadiran mereka sebagai extended people dihargai dan dimanusiakan. Lantas bagaimana dengan kita? Sebuah pertanyaan yang harus siap kita renungkan saat ini. Sudah mampukah kita juga melakukan seperti yang dilakukan oleh sang perwira? Atau jangan-jangan segala sesuatu masih berpusat dalam diri kita? Karena seringkali anak muda, remaja, pemuda dianggap masih egosentris, masih selfish, masih apa-apa dirinya. Sehingga kita dianggap tidak mampu untuk peka, peduli, dan bahkan paling fatalnya, kita bahkan suka lupa bilang terima kasih. Jadi bagaimana sekarang adik-adik? Bagaimana sikap kita kepada extended family yang sudah Tuhan hadirkan di tengah kehidupan kita saat ini? Bagaimana sikap kita kepada om, tante, kakak, adik, pengasuh, adik atau kakak di asrama,
oma, opa, mbak, supir, pegawai, atau extended family yang lain yang Tuhan hadirkan bagi kita. Tentunya lewat bacaan ini kita diingatkan untuk kembali peka, peduli, dan yang paling sederhana, jangan lupa bilang terima kasih untuk hal sekecil apapun. Kakak percaya firman Tuhan bagi kita saat ini adalah suatu pengingat untuk kita dimampukan melakukannya di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Teman-teman, sekarang kita mau masuk pengakuan iman rasuli. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami mengakui di tengah segala kesibukan kami, seringkali banyak hal yang Tuhan hadirkan untuk kami abaikan, kami anggap normal atau sesuatu yang biasa saja. Padahal Tuhan yang menghadirkan mereka bagi kami sebagai wujud cinta kasih Tuhan di tengah kehidupan dan pertumbuhan kami sebagai anak muda. Terima kasih Tuhan untuk mengingatkan bahwa begitu baiknya Tuhan bagi kami, dan kehadiran mereka tanpa sadar Tuhan wujudkan sebagai tanda hidup kami tidak sendiri. Ada orang-orang yang di sekitar kami yang mengasihi dan peduli dengan kami dengan caranya masing-masing. Saat ini juga Tuhan, kami mengucap syukur kalau Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kemudian sukacita, damai sejahtera. Walaupun kehidupan kami sebagai anak muda tidak sebebas biasanya, di tengah kami boleh melakukan rutinitas yang kami sukai. Tapi kalau Tuhan yang mengizinkan kami masih sehat, masih kuat, berarti Tuhan sedang mengajarkan kami sebagai anak-anak muda-Mu untuk jadi anak muda yang kuat, tabah, dan mampu melewati pencobaan. Kami berdoa untuk anggota keluarga kami yang mungkin dalam kondisi kurang sehat. Tuhan peliharalah, Tuhan yang sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Mungkin banyak pergumulan hidup kami, terkhususnya di situasi pandemik ini, yang rasanya kami tidak sanggup. Tapi kami punya Tuhan yang sanggup, yang menolong, memampukan, dan menguatkan kami melewati masa-masa sulit ini. Kami berdoa untuk pemerintah, untuk bangsa kami. Tuhan, tolong Engkau pimpin para pemimpin agar mereka mampu mengambil keputusan dengan bijaksana, yang takut akan Tuhan, sehingga apapun yang mereka ambil boleh mendatangkan kesejahteraan, kedamaian, dan keselamatan bangsa ini. Dan biarlah proses untuk melewati masa-masa pandemik ini dan kemudian dalam proses mendapatkan vaksin, boleh Tuhan lindungi agar semua boleh selesai dengan tepat waktu seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, begitu banyak yang ingin kami pintakan, tapi kami percaya Tuhan Yesus selalu tahu yang terbaik bagi kami anak-anak-Nya. Ini doa syafaat kami Tuhan, hanya kepadamu kami naikkan. Amin. Nah teman-teman, sekarang kita mau masuk persembahan. Nats persembahan kita diambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaannya sampai selama-lamanya.
Sambil persembahan, mari kita menyanyikan lagu Bawa Persembahan. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan, terima kasih untuk segala berkat yang telah Kau limpahkan pada kami. Pada saat ini kami mempersembahkan sebagian dari berkat yang telah Kau berikan pada kami. Kiranya Kau bimbing majelis-majelis yang akan mengelola persembahan ini agar dapat memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk lagu pengutusan dan berkat, mari kita menyanyikan lagu Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Pengutusan dan berkat. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Teman-teman, kebaktian kita minggu ini sudah selesai. Ketemu lagi minggu depan.